Doakan B, semoga sebelum lulus kuliah aku sudah direkrut kerja perusahaan. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Itu gimana diri lu sendiri. Karena gini, memang banyak sekali ya orang-orang yang kayak masih punya impian yang besar gitu. Gue pengen bisa cepat dapat kerja. Kalau bisa kerja tapi sebelum lulus sudah direkrut gitu. Itu peluangnya kecil sekali. Bukan berarti nggak bisa, tapi kecil. Sebab kenapa? Yang lulus pun sulit. Kalau sekarang ya, yang sudah lulus pun sulit gitu. Kecuali lu punya kemampuan ekstra, misalkan kayak lu mampu coding UI UX, mungkin lu bisa direkrut sama apa namanya, kayak dulu tuh teman gue banyak yang kerja di Bukalapak, dia kerja di dia bagian programmernya. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin cita-cita ya, namanya impian, nggak salah. Oke, kita akan diskusi tentang bentuk. Kalau kemarin kita eksponen, sekarang bentuk akar. Nah, bentuk akar itu kayak gimana sih? Maksudnya, kenapa bisa ada bentuk akar gitu? Jadi, akar itu adalah bilangan yang pangkatnya itu berupa pecahan. Ya, jadi di sini bentuk akar itu adalah bilangan berpangkat pecahan. Itu ya. Jadi khusus bilangan dengan pangkat pecahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Itu. Seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi kalau ada apa namanya? Kalau ada bentuk seperti ini, ya ada A pangkat M per N, ya. Ada A pangkat M per N. Nah, itu kan bisa kita ubah menjadi seperti ini, ya kan? A pangkat M, ya, pangkat seper N, ya kan? Ya nggak setuju dulu kan nih, kalau A pangkat M per N itu bisa kita pecah menjadi seperti ini. Ya, setuju ya? Nah, si seper N-nya ini, ya, si seper N-nya ini, nah itu lah yang bisa kita ubah menjadi bentuk akar, sehingga nanti bentuknya menjadi, ya, akar pangkat N, ya, akar pangkat N dari A pangkat N, gitu dibacanya. Ya, jadi spellingnya kayak gitu. Ya, pronouns ya, dibaca akar pangkat angkat pangkat N dari A pangkat M, gitu. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M, gitu ya. Nah, kalau misalkan, nah, di sini ada beberapa pengecualian teman-teman ya. Ya, ada beberapa pengecualian, yaitu apa? Pada akar pangkat 2. Jadi, kalau akar pangkat 2, ya, jadi kalau ada gini, ya, jadi kalau ada akar pangkat 2, misalkan akar pangkat 2 dari berapa? Dari 2 misalkan. Nah, itu duanya tidak ditulis di sini. Nah, gue juga masih belum tahu alasannya kenapa.
pada akar pangkat 2, ya di sini kan tidak ditulis. Ya, tapi di atas 2, misalkan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu ditulis di sini. Ya. Jadi kalau ada akar doang di sini, tidak ada angkanya, itu berarti akar pangkat 2. Nah, bisa jadi itu umumnya akar pangkat 2 dari 2 dibacanya. Atau kalau ini diubah menjadi sebuah bilangan eksponen, ya itu jadinya adalah 2 pangkat setengah. Gitu. Ya. Nah, ini paham nggak? Jadi kalau ada bentuk akar pangkat 2, itu berarti 2 pangkat setengah. Itu. Nah, ini juga yang menjadi alasan mengapa akar pangkat 4 itu nilainya sama dengan 2. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ubah, sini akar pangkat 2 dari 4, berarti kan jadinya 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah. Ya kan? Nah, 4 ini adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 kan? Nah, 4 ini adalah 2 pangkat 2. Nah, berarti di sini 2 dikali dengan setengah. Itu kan? Nah, 2 dikali setengah berapa? 1 kan? Gitu. Jadinya 2 pangkat 1 atau 2 doang. Makanya akar pangkat 2 dari 4 atau akar 4 doang, ya itu hasilnya adalah 2. Ini selama ini kita kayak ngafal gitu kan. Akar 4 2, akar 16 4. Tapi dari mana asalnya? Ya dari sini. Gitu. Oh gitu asalnya lah, baru tahu emang. Misalnya gini, akar 16. Ya udah, akar 16 itu kan berarti apa? Berarti 16 pangkat setengah. Nah, 16 itu kan berarti 4 pangkat 2. Nah, berarti di sini 2 dikali setengah 1. Ya udah, berarti 4 hasil. B, kalau dijadiin akar 3 dijadiin 1,5 bisa. Maksa. Sebenarnya bukan bisa, tapi maksa itu namanya. Dijadiin desimal. Bejir selama ini. Emang selama ini kemana? Aku baru tahu. Memang guru Anda pada kemana? Hei, masa hal seperti ini baru diketahui sekarang? Ya. Nah, ini kan akar pangkat 2 ya. Kalau akar pangkat yang lain gimana? Ya, yang bulat-bulat aja ya. Misalkan kayak apa namanya? Akar pangkat 3 dari 125 misalkan. Akar pangkat 3 dari 125. Ya udah, berarti kan di sini 125 pangkat sepertiga. Nah, 125 itu kan berarti 5 pangkat 3. Gitu. Ya udah, berarti di sini 3 dikali sepertiga kan. 3 dikali sepertiga. Berapa ya? 5. Gitu. Jadi inilah bentuk akar. Jadi ini bentuk dasar akar itu adalah bilangan berpangkat. Pangkatnya apa? Pangkat pecahan. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk mengubah, ya, mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk akar. Ya, misalkan gini, misalkan A pangkat 2/3. Nah, bagaimana menuliskan bilangan bentuk akar pada A pangkat 2/3? Ya, simpel saja. Berarti di sini A pangkat 2 pangkat lagi sepertiga. Gitu. Jadi penyebutnya di luar gitu.
Jadi kalau dijadiin bentuk akar, ya jadinya akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Gitu. Jadi yang menjadi penyebut, ini kan yang menjadi penyebut 3 gitu kan. Jadi kita belah menjadi 2 pangkat sepertiga. Gitu. Ya, ini tinggal dikali. Apalagi misalkan, misalnya berapa ya? A pangkat 5/3. Bagaimana cara menuliskan A pangkat 5/3? Ayo. Nah, kalau dijadiin kan jadi gini, A pangkat 5, ininya sepertiga kan. Jadinya akar pangkat 3 dari A pangkat 5. Gitu. Nah, bentuk bentuk ini itu sudah benar. Nggak ada yang salah. Tetapi masih bisa disederhanakan. Ya, bentuk ini sebenarnya benar. Sebenarnya benar, tetapi masih bisa disederhanakan. Gitu. Ya, kenapa masih bisa disederhanakan? Karena pangkat yang ada di dalam akar itu lebih besar dari dari yang di luar. Jadi kalau yang di dalam lebih besar dari yang di luar, artinya yang di dalam itu sebenarnya masih bisa kita sederhanakan. Ya, sampai sini paham nggak? Nah, jadi ini kan pangkatnya rendah. Kalau pangkatnya lebih rendah, dalam berarti kan udah nggak bisa disederhanakan. Tapi kalau pangkat yang di dalam lebih tinggi dari yang di luar, berarti masih bisa disederhanakan. Ya, disederhanakannya boleh di sini, boleh pas di sini, bebas saja. Gimana menyederhanakannya? Nah, kita lihat di sini. A pangkat 5 itu penjumlahan dari berapa dan berapa, supaya nanti bisa dikali dengan sepertiga di sini. Nah, 3 tambah 2 kan, berarti di sini A pangkat 3, ya, A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 2. Ini pangkat lagi sepertiga di sini. Gitu. Nah, jadinya A pangkat 3, ya ini kan pangkat 3, terus dipangkatin lagi sepertiga. Berarti 3 dikali sepertiga berapa? 3 dikali sepertiga kan 1 kan? Ya udah, berarti di sini A doang. Nah, jadinya di sini dikali dengan A pangkat 2/3. Ya udah, berarti ini kalau disederhanakan jadinya A dikali dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Gitu. Jadi kalau disederhanain gini jadinya. Gitu ya. Jadi pemilihan angka 3 dan 2 di sini itu berdasarkan pangkat di luar supaya nanti bisa disederhanakan. Ya, kenapa nggak milih 4 tambah 1, Bang? Iya, 4 tambah 1 tuh benar sama dengan 5. Tapi kan kalau di sini 4, di sini 1, kalau dikaliin dengan pangkat yang di luar, nggak jadi sederhana. Ya, kan? Ya nggak? Gitu. Jadi kita pilih angkanya yang bisa sederhana. Jadi matematika mengajarkan kesederhanaan, kesederhanaan atau tawadu kalau dalam Islam. Ya, matematika mengajarkan tawadu, rendah hati, atau zuhud, zuhud ya, hidup zuhud.
Ya. Nah, misalkan gini, A pangkat 5/2. Ya, misalkan kita cari, kasih contoh lainnya. A pangkat 5/2. Ya, berarti kan ini kita apain? Kita pecah dulu kan, jadinya A pangkat 5 pangkatin lagi sepertiga, setengah kan. Nah, pangkatnya yang di dalam lebih gede nih. Berarti kan kita apain? Kita sederhanain. Gitu. Jadinya berapa? A pangkat berapa dengan A pangkat berapa? Kalau 2/3, itu kan nanti ada 3 di sini. Pangkatnya lebih gede lagi. Ya nggak? Kalau 2/3. Nah, 4/1. Ya, jadi kalau kita di sini pakainya 2 dan 3, nah ini kan berarti 2/2, ya, pangkat 2/2 memang bisa sederhana. Tapi kan 3/2 ini kan lebih gede di sini. Nah, jadi yang kita pilih adalah 4 dan 1. Jadi ini pangkat 4, ini pangkat 1. Itu. Sampai nggak ada pangkat yang lebih gede. Betul. Nah, A pangkat 4. Ini kan 4 dikali setengah berapa? Pangkat 2 kan. Gitu. Jadi di sini A pangkat 2 dikali dengan berapa? Dikali dengan A pangkat setengah. Nah, A pangkat setengah berarti berapa? A pangkat setengah itu adalah akar. Gitu. Itu ya, guys. Terus kalau Babe yang ngajar, saya mah apa tuh? Kan kalau di Twitter mah yang lagi laku MIPI gitu ya, MIPI. Saking ramenya MIPI di Twitter, gue sampai ditawarin paket belajar. Gue bilang nggak minat, gue bilang gitu. Cari aja, cari aja tweet gue di Twitter, bukan tweet ya, tweet gue itu ya, di X. Ada yang komen nawarin paket belajar, buset. Bosen belajar, gue bilang gitu. Mau kayak gile gue ditawarin. Yang nawarin gue ajarin sini. Yang yang nawarin gue ajarin dah sini. Nggak usah bayar. Nah, ini misalkan ada A pangkat 7/2. Misalkan ya, ada A pangkat 7/2. Berarti gimana? Pertama kita ubah jadi apa? A pangkat berapa dikali dengan A pangkat berapa. Ini A pangkat 7, ini A pangkat setengah. Jadi sudah pasti ya. Nah, 6 tambah 1 ya, jangan 4 tambah 3. Nah, jadi di sini A pangkat 6 dikali A pangkat 1. Nah, pinter. Ini udah mulai connect nih ya. Karena kalau 4 ini 3, nah ini kan ada 4 ya. Ada 3. 3 itu kan lebih besar dari 2. Nggak boleh. Nah, ini jadinya A pangkat 6 pangkat setengah ya dikali A pangkat setengah. Nah, 6 pangkat setengah berarti berapa? Sorry, 6 pangkat setengah. A pangkat 6 pangkat setengah. Berarti kan 6 dikali setengah berapa? 3. Berarti A pangkat 3 dikali dengan akar A. Jadinya akar pangkat 3, A pangkat 3 dikali dengan akar.
Gitu. Bisa ya mengubah pangkat ya. Wah, enggak jadi mas. Lagi, oke, kita turutin. Misalkan anjay 500 orang, ya memang harus diancam dulu ya, baru 500 orang. Kalau nggak diancam nggak 500 orang. Misalnya, misalnya ada berapa nih? Yang gue kasih misalkan untuk bilangan yang ada ininya deh. 4/5/3. Atau gini, 5/2 deh. 4/5/2. Berarti berapa? 4/5/2. Nah, kita sederhanakan dulu di sini. Nah, 4 itu berapa pangkat berapa? 2/2 kan? Nah, 2/2. Pangkat 5/2. Nah, berarti di sini kan kalau kita kaliin aja langsung ya, jadinya 2 dikali dengan 5/2 berapa di sini? Berarti di sini 2 dikali dengan 5/2. Berapa hasilnya? 5. Jadi hasilnya 2/5. Berapa 2/5? 32. Gitu. Jadi 4/5/2 itu sama dengan 32. Wow, baru tahu. Wow. Wow, sungguh wow. Lagi, misalkan 8 pangkat berapa nih? 8 pangkat berapa ya? 2/3 misalkan. Berarti kan di sini 8-nya menjadi 2/3 kan? Ya enggak? Gitu. 2/3 ini udah langsung nyebut 4. Nggak boleh buru-buru atuh. Santai. Ini gue udah pada cepet banget. Emang boleh sih cepet ini. Nah, berarti kan di sini 3 dikali dengan 2/3. Ya kan? Berarti 2/3 dikali dengan 2/3. Kalau lu udah jago, nggak perlu nulis. Tapi di sini gue tulis, kenapa? Takut nanti yang nonton record nggak ngerti. Ya kan? Jadi 3 dikali 2/3 itu kan hasilnya 2. Berarti hasilnya. Jadi 8/2/3 itu adalah 4. Ini udah lama kah mulainya aku ketiduran? Baguslah kalau ketiduran daripada tidur beneran. B, kenapa pangkatnya nggak sepertiga? Kenapa nggak sepertiga? Sepertiga yang mana nih maksudnya? B, coba angka yang nggak bisa disederhanakan. Baik. Misalkan gini. Misalnya berapa? 7. 7/10/3 misalkan. 7/10/3. Nah, ini kita ubah menjadi apa? Menjadi
7 pangkat 10 dipangkatin 1/3. Jadi beda prosesnya antara yang ini sama yang ini. Ya nggak beda sih sebenarnya, sama aja. Cuman apa? Ini kan nggak bisa kita sederhanain. Makanya pembilangnya di sini kita satuin di sini. Nah, sepertiganya misah. Kalau ini, kenapa tadi nggak ada 1/3? Karena di sini 8 bisa kita sederhanain. Jadi 2/3. Jadi nggak perlu ada 1/3-1/3an lagi. Gitu. Nah, terus ini kita pecah jadi berapa? Jadi 7 dikali 7 pangkat berapa? Nah, 9 sama 1 ya, sesederhana mungkin. Jadinya nanti 7 pangkat 9 pangkat 1/3 dikali dengan 7 pangkat 1/3 nanti. Nah, 9 dikali 1/3 berapa nih? Nah, berarti kan 3. Jadinya 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 1/3. Berarti di sini 7 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 7. Atau kalau kita mau kita ini lagi ya, 7 pangkat 3 itu berapa sih? 289 ya? Berapa sih? 7 kali 7 kan 49. 49 kali 7 berarti 973, 6, 7, 4, 21, 273 ya? 273. Nah, ininya akar pangkat 3 dari 7. 343 ya kalau 273. 343. Sorry. Misal angkanya 16. Disederhanainnya bebas antara 2 pangkat 4 sama 4 pangkat 2. Bebas. Bebas. Misalnya gini. Misalnya 16 pangkat 5/3 misalkan. 16 pangkat 5/3. Ini tuh lu bebas sebenarnya mau dia jadiin pangkat berapa. Ya. Jadi sampai ketemu angka yang bisa nanti dioperasikan sama pangkat 3 ini, 1/3 ini. Itu bukan 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2 ini pangkat 3 bro. 9 dikali 1/3 itu kan 3. Kenapa kalau setengah 2-nya nggak ditulis ya? Gue nggak tahu, tadi gue udah bilang kan. Gue nggak tahu alasannya itu sampai sekarang apa. Mungkin itu kesepakatan ilmuwan matematika zaman dulu ya. Gue juga nggak tahu. Itu sejarah mungkin. Nah, 16 berarti apa namanya, kita sederhanakan jadi apa? Ya bebas saja, beragam. Ya, coba kalau kita jadikan 16 itu adalah 4 pangkat 2 atau sesederhana mungkin ya. 16 itu kan berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 ininya pangkat 5/3. Bisa disederhanain nggak? Nah, ini kita olah lagi pokoknya pakai sifat-sifat yang ada gitu ya. Jadi di sini 2 pangkat 4, ininya pangkat 5, terus pangkat lagi 1/3. Jadi kita belah satu-satu. Gitu. Ya, atau kalau mau langsung boleh aja. Ya, 4 dikali 5 berapa? 20 kan. Jadinya 2 pangkat 20, ininya pangkat 1/3. Paham nggak ini? Ini kurangnya apanya? Atau dia juga nggak keluar rumah? Paham ya? Nah, kalau udah kayak gini, baru kita pecah. Jadi berapa nih? 2 dikali 2 pangkat berapa?
Seperti ini. Nah, 18 sama 2, betul. Pokoknya pangkat ini nggak boleh lebih dari penyebutnya. Ya, kalau ininya misalkan kita ambil 20 ada 10 tambah 10, ya nggak bisa. Gitu. Jadinya 2 pangkat 18 pangkat lagi sepertiga dikali dengan 2 pangkat 2 pangkat lagi sepertiga. Berarti di sini 18 dikali sepertiga berapa? 6. Berarti di sini 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 2 per 3. Berarti jadinya 2 pangkat 6 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 6 berapa? 64. Berarti 64 akar pangkat 3 dari 4. Iya, Gitu. aku nggak puasa. Gitu, bro. Kabar. Gitu ya. Jadi yang gue pengen dari kalian itu adalah gini, setidaknya kalian tidak minder ataupun setidaknya kalian itu pernah bisa ngitung, udah itu aja. Masalah nanti lu di SNBT gimana itu urusan belakangan. Tapi yang gue pengen adalah kalian bisa merasakan kenikmatan bisa ngerjain matematika itu. Nah sekarang kalian senang nggak bisa ngerjain? Nah itu yang gue pengen sebenarnya. Jadi gue nggak mau anak-anak yang fokus literasi itu merasa dirinya kecil karena nggak bisa matematika. Oke, nah sekarang kita ke topik berikutnya. Nah, kita ke topik berikutnya yaitu apa? Menyederhanakan bentuk akar. Iya, gue lihat ada orang yang dia bilang gini, aku ngambil fokus matematika karena aku mau bagusin matematika, B. Aku bisanya bahasa, aku nggak bisa matematika, jadi aku mau bagusin matematika. Atau kebalik, anjir. Lu lu bisanya bahasa ya, lu gedein bahasa atau fokus bahasa, bukan malah belajar MTK. Aneh bener. Apaan? Iya, fokus MTK itu dia tuh pengennya mungkin yang dia kira tuh fokus MTK berarti fokusnya belajar MTK aja sampai jago gitu. Tanpa memperhitungkan konsep dasarnya. Ya, kalau yang middle gimana ya itu nah hati nurani aja lu pengennya belajar apa. Fokus MTK isinya suhu semua. Nah, sekarang kita ke apa menyederhanakan bentuk akar. Ya, menyederhanakan bentuk akar. Emangnya bisa bentuk akar disederhanakan? Bisa. Kalau tadi kan gue ajarin bahwa akar 4 itu adalah 2, ya kan? Itu kan bagian dari menyederhanakan bentuk akar. Namun gimana kalau misalkan kita berusaha untuk menyederhanakan, tapi masih ada bentuk akarnya? Atau gimana menyederhanakan angka-angka yang ada di dalam akar, ya, namun bisa disederhanakan gitu. Misalnya gini,
Contoh misalkan, akar dari, ya akar pangkat 2 dari 8. Akar pangkat 2 dari 8 ada gak? Ayo coba, akar pangkat 2 dari 8 ada gak? Nggak ada kan? Lu mau nyari ke inti bumi pun nggak bakal ada akar pangkat 2 itu 8. Atau lu mau berguru sama Joko Kendil pun nggak bakal ada bahwa akar pangkat 2 dari 8 tuh nggak ada. Nah, terus gimana solusi menyederhanakannya? Ya, berarti kita kita korek di sini. 8 itu ya berapa dikali berapa. Nah, tapi hasil perkaliannya itu kita cari dari bilangan yang bisa diakarkan. Gitu. Nah, jadi di sini 8 itu adalah 4 dikali 2. Kenapa enggak 8 dikali 1? Ya sama aja bohong. Kalau 8 dikali 1. Ya, jadinya kita pilih 4 kali 2. Ya. Nah, 4 kali 2. Jadi kalau udah seperti ini, jadinya nanti akar 4 dikali dengan akar 2. Jadi dipisah. Gitu. Nah, akar 4 berapa? 2. Ya udah, berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Gitu. Ya. Masih ada yang belum bisa menyederhanakan seperti ini? 2 pangkat 3 bisa, be? Bisa mati, tapi nggak bakal ketemu hasilnya. Berapa lagi? Misalkan 12. Nah, akar 12. Ada nggak akar 12? Nggak ada kan? Nggak ada akar 12. Nah, tapi kita bisa cari perkaliannya. Nah, 12 itu berapa kali berapa? Nah, 4 kali 3. Kenapa nggak 6 kali 2? Nah, sekarang kalau kita pilih 6 kali 2, emang akar 6 itu ada? Nggak ada kan? Nggak ada akar 6. Jadi pilih yang ada. Jangan cari yang nggak ada. Nah, 4 kali 3. Nah, kalau kita belah jadinya akar 4 dikali dengan akar 3. Berapa jadinya? 2 akar 3. Gitu. Berapa misalkan? Misalkan di sini 48. Nah, 48 itu berapa kali berapa? 48 itu berapa kali berapa? Makanya kita kita cari nih dari mulai bilangan berpangkat ya, 4, 9, 16. Nah, itu kita telusuri satu-satu. 16 kali 3. Ya. Nah, biar gampang, lihat aja dari digit belakangnya. Nyambung apa enggak dia. Nah, jadinya di sini kan akar 16 dikali dengan akar 3. Berapa jadinya? 4 akar 3. 8 kali 6 bisa nggak? Ini memang ikan buntal nih hobinya menyulitkan diri sendiri dia. Yang dia pilih itu angka suka-suka dia aja udah pokoknya nggak. Pokoknya nggak peduli bisa digituin apa enggak pokoknya. Padahal kan sebenarnya dia bisa ya nyoba sendiri ya. Tapi harus ditanyain dulu ke gue. Misalnya berapa? Eh akar dari 125 misalkan.
Nah, 125 itu berarti kan 25 dikali dengan 5. Berapa berartinya? Akar 25 dikali dengan akar 5. Jadinya 5 akar 5. Contoh lain misalnya gini. Nah, kalau kayak gini berapa? Nah, berarti kan kita harus apa? Harus menyederhanakan masing-masing yang ada di dalam akar. Nah, akar 18 itu kan berarti berapa? 18 itu berarti kan 9 dikali 2. Ditambah dengan 50 itu berarti berapa? 25 dikali 2. Nah, akar 9 berapa? 3. Akar 2 nggak ada. Akar 25 berapa? 5. Akar 2 berapa? Nggak ada. Jadi hasilnya adalah 8 akar 2. Udah jelas. Kalau akarnya lain ya nggak bisa. Kalau akarnya yang di dalam ini beda, ya itu nggak bisa dioperasikan. Berarti mentok. B ada soal ceritanya nggak ada. Ini yang bertanya nih berarti panik nih, lagi panik nih. Aduh, nggak bisa soal cerita. Aku pusing PM. Udah, ikutin saya aja udah. Kalau saya kasih udah terima aja. Karena itulah yang terbaik lah intinya. Kalau gue lagi ngasih soal cerita, berarti itu sudah gue sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Gitu aja. Lagi, misalnya gini. Gimana? Nih. 75. 75 ini berarti berapa kali berapa? 75 adalah 25 dikali 3. Nah, 72 ini berarti 36 kali kali 2. Nah, akar 25 itu kan 5. Akar 3 itu nggak ada. Akar 36 itu 6. Akar 2 itu nggak ada. Ya udah sampai sini aja. Nggak bisa diapa-apain lagi. Jangan tiba-tiba Anda mengisi min 1 dikali akar 1. Itu ngaco itu.
Ya kalau jadi karena kalau beda begini udah nggak bisa diapa-apain. Hampir be, buset. Untung gue bilangin lu, nggak tersesat lu. B, kalau 5 min 5 akar 2 hasilnya akar 2 gak? Ya enggak lah anjir. 5 dikurang 5 akar 2 ya itu diemin aja. Nggak bisa diapa-apain. Ya, udah nggak bisa diapa-apain. Karena kan ini nggak punya akar 2. Jadi nggak bisa dioperasiin lagi. Nah, daripada kalian bingung, nah mending kalian kerjain ini. Coba kerjain. Iya, nggak bisa sederhanain kalau 72. 72 kan 9 kali 8. Nanti akar dari 9 sama akar dari 8 itu udah nggak, itu nanti masih bisa disederhanain lagi. Jadi lu kerja 2 kali jadinya kalau kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Juragan nih aku, nggak bisa. B semua. Dan buru-buru atau cepet bener. Emang boleh secepat ini. Sudah, udah gunung tertinggi. Nah, akar 27. Nah, akar 27 ini berarti berapa kali berapa? Perkaliannya emang harus lancar. Iya, 9 kali 3. Ditambah
Nah, 48 itu berarti berapa? 16 kali 3. Min 12 itu berarti berapa? 4 kali 3. Ditambah 2 akar 3. Nah, akar 9 berapa? 3 akar 3. Itu tolong Wendy nggak usah masuk frame. Jelek. Nah, akar 16 berapa? 4. 4 akar 3. Nah, ini jadi berapa? 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Gitu. Nah, ini kan min 2 akar 3. Ini plus 2 akar 3. Ini kan udah pasti habis ya deh, ya. Binasa di sini. Ya udah, berarti 3 tambah 4 berapa? 7. PMG aku bisa. Selamat, selamat. Selamat yang sudah bisa, selamat. Nah, yang nomor 2. Nah, akar 32 berarti berapa? Akar 32 berarti berasal dari 16 kali 2. Ya, min akar 2. 128 itu dari 64 dikali 2. Nah, ini berarti akar 16 berapa? 4. Akar 64 berapa? 8. Berarti berarti di sini 4 dikurang 1 berapa? 3. Nah, 3 ditambah 8 berapa? 11. Jadi perkalian kalian tuh harus lancar ya. Umur segini tuh emang udah harus lancar perkalian. Jadi 4 dikurang 2 itu kan 3. 3 tambah 8, 11. Jadi 11 akar 2 gitu. Mau rambutan enggak? Enggak, batuk. Puasa ada yang bolong nggak? Nggak ada tuh. Umur segini masa bolong puasanya. Bahkan waktu kemarin ngurusin pemakaman bokap aja, dari awal rumah sakit sampai dia masuk liang lahat, itu gua nggak batalin puasa sama sekali. Padahal itu kan capek ya, aus gitu kan. Tapi ya masa iya gue di hadapan jenazah bokap, gue harus batalin puasa, itu malu loh. Kan yang ngedidik puasa itu dia gitu kan. Nah, kalau ini gimana? Bisa nggak nih kalau ini? Emang rambutan bikin batuk, be? Batuk kalau lu makan satu mobil losbak tuh isi rambutan, lu makan semua, batuk nggak ya? Kalau udah. Ya gak salah, ya bener kan gua.
Kalau lu ngambilnya, kalau lu makannya rambutan satu mobil osbak ya batuk. Ngantuk eh. Kalau nyolong batuk be, bukan batuk lagi, masuk neraka. Nih, cara ngerjainnya tuh ada banyak ya, beragam. Tapi gue ajarin kalian yang paling mudah saja. Nah, ini kan akar pangkat 3 dari 18. Nah, kita jadiin pangkat. Ya, kita jadiin pangkat. Jadinya berapa? Jadinya 18 pangkat 1/3. Ini juga sama, jadinya 12 pangkat 1/3. Setuju gak? Setuju. Oke. Nah, 18 itu berapa kali berapa sih untuk bilangan terkecilnya? Faktorisasi dari 18 itu berapa kali berapa? Nah, 9 kali 2 kan? 9 kali 2. Ininya pangkat 1/3. Nah, 12 itu berarti dari 4 kali 3. Ya kan? Ininya pangkat 1/3. Nah, ini berarti 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 1. Ya kan? Jadi kayak gini kan. Nah, ini kita pangkatin di sini. Jadinya 3 pangkat 2/3. Ya. Terus ini 2 pangkat 1/3 dikali dengan 2 pangkat 2/3 dikali dengan 3 pangkat 1/3. Nah, ini kan udah sama nih. Ini sama. Nah, ini juga sama. Ya kan? Nah, kalau sama dikali pangkatnya diapain? Dijumlah kan? Ya udah, berarti di sini 2 pangkat berapa nih? 1/3 ditambah 2/3 berapa? 1 kan? Nah, dikali dengan 3 pangkat 2/3 dikali 1/3, ditambah 1/3 berapa? 1 juga. Jadi 2 kali dikali 3 berapa? 6 hasilnya. Gitu. Atau kalau lu udah expert, kalau lu udah hafal, ini bisa juga dilakukan. Jadinya akar pangkat 3 dari 18 dikali 12 berapa? 216. Nah, akar pangkat 3 dari 216 itu adalah 6. Ini kalau udah expert ya. Itu kalau emang udah hafal bahwa 216 itu berarti 6 pangkat 3 itu boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Ih, dibilang pakai background.
Yang dapat E itu gimana bisa dapat E? Jadi kalau pangkat akarnya sama bisa langsung bisa. Ya sama kayak tadi misalnya gini. Kayak misalkan akar 2 ya akar 2 dikali dengan akar 3 gitu kan. Ya ini kan bisa langsung dikaliin jadinya akar 6 gitu kan. Ya, kayak gitu. Jadi kalau akar pangkat 3 dengan akar pangkat 3 kan dia sama gitu kan. Itu boleh-boleh aja kayak gitu. Kalau beda misalkan gini, misalkan kayak akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 2 dari 2. Nah, ini kalau beda ininya, nah itu nggak bisa diapa-apain gitu. Gue tadi mikir 9 kali 3, tapi tiganya malah gue taruh pangkat. 9 kali, maksudnya gimana tuh? Paham ini nomor 3? Oke, bisa lanjut nomor 4. Silakan.
Oke, kita bahas ya. Nah, 7 akar dari berapa nih? 294. Nah, 294 ini berarti berapa kali berapa? Nah, itu kita memutuskannya adalah dengan mengalikannya dengan bilangan-bilangan yang kecil di situ. Atau nyoba-nyoba aja gitu kan. Dia kalau dibagi 3 hasilnya berapa? Kalau dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, kalau dibagi 2 hasilnya berapa? Oh, hasil baginya itu nanti dia apakah bilangannya nanti eh, yang bisa diakarin atau enggak gitu. Nah, tapi kalau disediakan opsi seperti ini, angkanya sama semua itu bisa juga. Artinya di sini 294 pasti nanti habis dibagi 6 dan itu bilangannya bisa diakarin. Gitu. Jadinya 294 itu adalah 49 dikali dengan 6. Dikurang dengan 5 akar. Nah, 726. 726 itu pasti kan habis dibagi 6 dan dia nanti bilangan yang bisa diakarin gitu. Berapa? 726 dibagi 6. Nah, berarti 121 dikali 6. Plus, nah 96 itu berarti berapa? 16 ininya. Nah, terus di sini 150 itu adalah berapa? 25 kali 6. Nah, berarti ini 7 dikali dengan akar 49 itu berapa? 7. Oke, jadi di sini 7 dikali dengan 7 akar 6. Nah, ini min 5 dikali dengan akar 121 berapa? 11. Nah, ditambah dengan akar 16 berapa? 4. Terus di sini akar 25 berapa? 5. Jadi 7 dikali 7 berapa? 49. Nah, 5 dikali 11 berapa? Min 55. Terus di sini 4 akar 6 dikurang 15 akar 6. Nah, berapa jadinya? 49 kurang 55 berapa? Min 6. Min 6 tambah 4 berapa? Min 2. Min 2 dikurang 15, min 7, min 17. Jadinya min 17 akar 6. D. Nah, terus nomor 5. Nah, 3 akar 27 itu berapa kali berapa? 9 kali 3 kan? Plus 5 akar 3. Dikurang dengan 108 itu berarti berapa? 36 kali 3. Nah, 48 itu berapa? 16 kali 3. Nah, akar 9 berapa?
3. Jadi di sini 5 akar 3. Nah, akar 36 berapa? 6. Akar 16 berapa? 4. Jadinya 9 akar 3 ditambah dengan 5 akar 3. Min 6 akar 3 ditambah dengan 4 akar 3. Nah, berapa semua? 9 tambah 5, 14. Ya, 9 tambah 5, 14. 14 dikurang 6 berapa? 8. 8 tambah 4, 2. 12. Jadi hasilnya adalah 12 akar 3. Gitu. Paham nomor 5 ini? Paham ya? Nah, berikutnya ada yang namanya merasionalkan bentuk akar. Ya, merasionalkan bentuk akar. Mengapa perlu dirasionalkan? Nah, karena akar dari, nah biar nggak imajiner, betul, bisa. Jadi membuat yang namanya rasio itu kan perbandingan, kan namanya merasionalkan. Jadi kata kuncinya adalah rasio. Jadi kata rasio di sini, sorry. Nah, mengacu pada apa? Membuat sebuah bilangan bentuk akar yang tadinya penyebutnya itu adalah akar menjadi bilangan bulat, gitu. Ya, jadi tujuannya mencegah penyebut bilangan rasio pecahan atau pecahan masih dalam bentuk akar. Ya, jadi kita mencegahnya menjadi bentuk akar gitu. Contoh misalkan, ada di sini 2 per akar 2 atau 2 per akar 3 gini. Nah, ini kan berarti bukan rasio. Kenapa? Karena akar 3 itu masih bisa kita bicarakan, masih bisa kita sederhanakan gitu kan ya. Ya, nah, jadi gimana caranya supaya nanti penyebutnya itu bukan dalam bentuk akar. Nah,
Gimana caranya? Ya, dengan mengalihkan dengan mengalihkan eh, si penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya dikalikan dengan akar 3, maka pembilangnya juga dikali dengan akar 3. Gitu. Jadinya 2 dikali akar 3 berapa? Ya, 2 akar 3 ya kan. Nah, terus akar 3 dikali akar 3 berapa? Akar 3 dikali akar 3 ya 3. Jadi deh bilangan yang lebih rasional. Yang bukan bentuk akar bawahnya. Tapi berupa bilangan bulat. Gitu. Terus misalnya berapa lagi ya? Misalnya 3 per akar 12. Nah, berapa tuh? 3 per akar 12. Nah, ini kan berarti akar 12-nya bisa kita sederhanain di situ. Akar 12 itu kan berarti berapa? Akar 4 dikali 3 kan? Atau jadinya 4 3 per 2 akar 3. Nah, ini kita rasionalkan lagi. Gimana caranya? Ya, dengan mengalihkan ya, akar 3 per akar 3. Gitu. Jadinya 3 akar 3 per, nah 2 dikali dengan akar 3 dikali akar 3 berapa? 3. Nah, ini jadinya boleh kita coret. Set, set, gitu. Jadilah hasilnya adalah akar 3 per 2. Iya, tujuan merasionalisasikan atau merasionalkan supaya penyebutnya bukan bilangan bentuk akar. Gitu. Terus kalau misalkan penyebutnya, terus kalau misalkan penyebutnya itu adalah apa namanya, berupa penjumlahan atau pengurangan, misalkan 2 per akar 2 min 1. Loh, aku baru tahu akarnya doang Be, yang dikaliin. Biasanya itu duanya yang ikut. Ya coba aja hasilnya nanti bakal sama atau enggak. Nah, bagaimana kalau seperti ini gitu? Ada min atau plusnya gitu. Nah, kita perlu mengalihkan dengan apa? Dengan tanda yang berkebalikan. Ya, karena kalau tandanya sama ya dia malah makin gede dong, ya kan secara logika. Kan dikalikan dengan akar ya tanda yang berlawanan. Jadi di sini akar 2 plus 1. Nah, per akar 2 plus 1. Jadi dikalikan penyebutnya tapi tandanya beda. Biar apa? Biar nanti ada yang hilang, ada yang saling meniadakan. Ya. Nah, jadi di sini 2 dikali 2 akar 2 berapa?
2 dikali akar 2 berapa? Ya, 2 akar 2. Nah, 2 dikali plus 2, plus 1 berapa? 2. Itu. Nah, ini ya, itu kan bilangannya sama. Ya nggak? Ini kan sama kan? Ini akar 2, ini akar 2. Ini satu, ini satu. Cuman tandanya aja yang beda kan? Gitu. Nah, kita hanya perlu mengalihkan angka depan dengan angka depan, yang belakang dengan yang belakang. Udah itu aja. Nggak usah dikaliin pakai perkalian kumis kucing itulah. Karena nanti ujung-ujungnya nanti kan ada yang hilang juga kan. Jadi yang depan sama depan, belakang sama belakang. Jadi akar 2 dikali akar 2 berapa? 2. Nah, min 1 dikali 1 berapa? Ya, min 1 ya kan. Jadi hasilnya di sini 2 akar 2 plus 2. Per berapa? Per 1. Jadinya 2 akar 2 plus 2. Gitu. Sampai sini udah benar. Ya, sampai sini udah benar. Tapi bisa kita apain? Bisa kita faktorin. Ya, boleh kita faktorkan. Jadinya 2 dalam kurung akar 2 plus 1. Karena nanti ini dikali ini ya hasilnya ini. Ya, ini dikali ini hasilnya ini. Gitu. Nah, coba kalian rasionalkan. Berapa tuh kalau dirasionalkan? Ya, dikali lawannya berbeda tanda.
Berarti di sini akar 2 min akar 3 per ya, akar 2 min akar 3. Nah, ini kaliin pelangi nih satu-satu. Ini kali ini berapa? Ya, 4 akar 2. Ini kali ini berapa? Min 4 akar 3 per. Nah, kaliin depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jadinya 2 min 3. Ya, jadinya di sini kita faktorkan boleh ya. 4 kali akar 2 min akar 3 per min 1. Jadinya min 4 dikali akar 2 min akar 3. Gitu. Minnya nggak dikali ke dalam kurung juga, Be. Ya, nggak wajib sih. Nggak wajib. Tapi kalau mau bisa aja. Ya, kalau mau dimasukin ke dalam, minnya jadinya 4 dikali min akar 2 plus akar 3. Nah, nanti ntar ditukar posisi. Jadinya akar 3 min akar 2. Boleh-boleh aja kayak gini. Jadi ya ini benar, ini juga benar. Tergantung aja nanti lu ketemu opsi yang kayak gimana. Kalau gak difaktorin bisa nggak, Be? Bisa, boleh-boleh aja. Kalau dikalinya dengan akar 2 plus akar 3 nanti itu penyebutnya malah makin gede. Akarnya nggak hilang. Lu coba aja. Coba sendiri. Kalau dikali dengan plus itu jadinya kayak gimana? Nanti lu akan menemukan penyebutnya itu malah makin gede. Nah, lu makin bingung ntar. Ya bukannya 14 dikali min akar 3. 14.
Min 2 dikali min akar 3 nanti hasilnya enggak 4 akar 3. Apa sih? Min 2 dikali apa sih? Anda tuh mau ngetik apa? Saya tidak mengerti apa yang kasihan dia. Min 4 dikali min akar 3. Iya, plus 4 akar 3 kan min ketemu min positif. Iya, benar positif. Lalu apa yang salah dari yang saya tulis? Min dikali plus min. Min dikali min plus. Ya kan? Nah, terus ini gue balik posisinya plus 3-nya di depan, minnya di belakang. Lalu salah gue di mana? Empatnya nggak ngikut. Ngapain empatnya gue ikutin? Nanti kalau empatnya gue masukin, ntar empatnya ujung-ujungnya gue keluarin lagi. Ya sama aja bohong. Ya kan? Jadinya min 4 akar 2 plus 4 akar 3. Nah, terus jadinya 4 akar 3 min 4 akar 2. Nah, 4 kurung lagi. Nah, lu bikin gua 2 kali kerja namanya kalau kayak gini. Sama aja itu, wey. Minnya sama 4 sama aja. Itu kita kaliin aja minnya ke dalam. 4-nya emang nggak perlu. Anda membuat saya 2 kali kerja kalau begini namanya. Jadi min 4-nya doang atau minnya doang, ya itu sama aja hasilnya. Sama aja. Gimana, kejawab gak tadi tuh yang nanya? Oke, ya udah sampai sini dulu ya. Bilangan bentuk akar. Ya kalau mau ngerjain soalnya boleh. Mau soalnya gak? Ini tuh ada soalnya tuh. Lu kerjain aja tuh. Nanti aku kirim ke Babeh berarti ya. Ya lu kirim ke panitia SNBT juga nggak apa-apa. Bilang nih Pak, saya udah bisa ngerjain. Tolong terima saya, bilang gitu. Kan ada tuh WA panitia SNBT kan. Nah itu lu simpen WA-nya. Terus bilang, ini saya udah bisa ngerjain soal bentuk akar. Udah, Assalamualaikum UI gitu bilang. Oh ada 10 nomor. Enggak 10 deh. 5 nomor. Lumayan. Oh ya. Eh,
Nah, nih, itu ya ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 nomor. Oke, kita akhiri dulu sampai sini ya. Mungkin mungkin nanti lanjut hari apa ya? Kita lihat. Lebaran kan tanggal 10 ya. Mungkin nanti kita akan lanjut di hari Jumat kali ya. Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Tapi nggak tahu deh. Nanti ada libur atau enggak. Oke, udah ya. Nanti gue kirim catatannya ke Rian Perspektif. Nanti kalian tuh kirim ke grupnya masing-masing. Kasih tahu juga link recordnya di mana ya, supaya temen lu tuh nggak nanya ke gua. Gua sudah malas nanggapin pertanyaan kayak gitu ya. Sudah sudah lelah, nggak mau libur be. Pengen sih, cuman butuh duit. Kebutuhannya banyak. Oh, kita nggak mau libur be. Nah, nggak tahu. Harus libur lah, istirahat. Udah ya.